Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman saya sudah mau membantu saya untuk mendengarkan presentasi terkait tafsir Al-Fatihah ayat 6, yaitu Ihdinas Shiratal Mustaqim. Perkenalkan, nama saya Adisa Ashkira dari kelas RA1 yang akan menjelaskan materi dari tafsir agama Islam. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan atas kehadirat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman terdahulu, zaman gelap, sehingga kita dapat menuju zaman yang terang benderang ini, dan kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini untuk membahas dan mendengarkan presentasi terkait tafsir dari surat Al-Fatihah tersebut. Nah, sebelum itu siapa sih yang gak hafal sama surat ini, surat Al-Fatihah, yang kayak ya bisa kita bilang kita pasti tahu banget. Karena dapat kita bilang surat ini merupakan surat yang sangat-sangat sering kita temukan, kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita hendak melakukan kegiatan, telah melakukan kegiatan, dan pokoknya banyak deh. Ayat ini tuh kayak sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita melakukan aktivitas. Nah, surat ini, surat Al-Fatihah, merupakan surat pertama dalam susunan mushaf Al-Quran. Tapi dalam segi sejarah itu, sebagian ulama tuh berpendapat bahwa surat ini tuh merupakan surat kelima yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus merupakan surat pertama yang diturunkan secara lengkap dan sempurna di Mekah. Nah, jadi surat ini tuh banyak maknanya ya, dan aku di sini tuh kebetulan ngambil ayat ke-6, yaitu Ihdinas Shiratal Mustaqim, yang memiliki makna yaitu bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Itu berarti kita kayak membutuhkan bimbingan untuk menjalani hidup di jalan yang lurus. Nah, seperti itu. Nah, kenapa aku ambil surat ini, ayat ini? Karena kayak saat ini kita tuh masih membutuhkan kesadaran diri bagaimana kita memaknai sebuah ayat yang sangat sering sekali kita baca dalam kehidupan atau dalam melakukan aktivitas sehari-hari kita. Jadi jika kita tahu maknanya, kita bisa menjalankan kegiatan kita tuh dengan sesuai bagaimana seharusnya, ya kayak kita harus istiqomah dan uh, dan ya kita tuh pokoknya jadi sadar bagaimana kepentingan atau makna dari sebuah ayat yang mungkin kita ngerasa dia itu biasa saja, tapi padahal maknanya itu luar biasa. Nah, dari ayat ini juga ini dapat menyadarkan kita bagaimana cara kita agar bisa menjalankan hidup dengan baik, dengan sesuai dengan aturannya. Nah, itu. Oke, selanjutnya next slide. Nah, di sini jadi Al-Fatihah itu merupakan milik makna yang tadi di ayat 6 itu tuh dia tuh bermakna jalan lurus, yaitu maknanya hidup sesuai ridho Allah yang mengikuti Nabi dan Rasulnya, bukan hanya untuk mencari kesenangan di dunia saja, yang mana ada dalil yang mengatakan bahwa hidup yang benar itu bukan hanya berarti dengan jangan hanya untuk bahagia, melainkan maknanya adalah jangan lupa untuk selalu melakukan keistiqomahan. Maaf ya di sini tertutup karena ini harus menunjukkan audiensnya ya di sini. Jadi maaf mungkin rada tertutup-tutup. Nah, makna dari pesan ini adalah, makna dari kalimat ini adalah yaitu kita itu harus sukses. Kita tuh harus sukses hidup itu bukan hanya diukur dari seberapa kita bahagia di dunia, tetapi dilihat dari bagaimana kita istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Pokoknya kita tuh selalu berada di jalannya. Nah, selanjutnya tuh ada di slide bahagia dan kesedihan. Selanjutnya mana dari
bahagia dan kesedihan itu adalah kayak Allah tuh sudah berjanji bahwa manusia itu akan diuji dengan keburukan dan kebaikan. Itu ada di Quran surat Al-Ankabut ayat 2, yang mana kita tuh semua manusia itu telah diuji sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuannya, dan tidak akan melampaui bagaimana semestinya, bagaimana dia itu bisa melakukannya. Pokoknya setiap ujian itu tidak mungkin melampaui kemampuan seorang hamba. Nah, kayak bahagia merupakan tanda ridho Allah kepada kita. Sedangkan jika kita sedang mengalami kesedihan, maka itu merupakan tanda Allah sedang murka kepada kita. Mungkin bisa jadi karena kita sedang melakukan kesalahan, kita telah melakukan kelalaian, kita tidak berada di jalannya, kita telah melakukan hal yang menyimpang. Nah, kemudian kesedihan itu lebih sering lebih dominan dalam kehidupan kita. Itu kayak hal yang wajar, tetapi kadang kita tuh saat sedang dalam keadaan bersedih, kita merasa kita tuh gagal, padahal kesedihan adalah bukanlah sebuah kegagalan. Contohnya nih, kayak orang yang hanya mengejar bahagia saja, dia tuh bakalan bisa stres karena kebahagiaannya itu tidak tercapai. Nah, dia bakalan stres. Nah, kalau dia stres, dia tuh bakalan depresi dan bakal ada kepikiran untuk bunuh diri. Jika dia bunuh diri, maka dia akan melakukan kemaksiatan yang mana akan menambah dosa. Nah, pesan dari slide ini adalah jangan takut akan kesedihan. Jangan ngerasa kayak kalau kita sedih berarti Allah tuh emang gak peduli sama kita. Bahkan ternyata kesedihan itu merupakan ujian dari Allah agar kita, bagaimana sih agar kita tuh tetap bisa mendekatkan diri kepadanya, agar kita lebih bisa sadar apa yang kita lakukan. Mungkin kita telah melakukan hal yang tidak semestinya, mungkin kita semakin jauh dari dari Allah, kita semakin jauh dari jalannya lah, kita tidak melakukan hal yang istiqomah lagi. Nah, selanjutnya itu pada slide, nah ini kaya dan miskin sebagai ujian. Nah, kaya dan miskin tuh bukanlah menjadi ukuran cinta Allah kepada hambanya saja, melainkan setiap rezeki itu pasti sudah ditetapkan sesuai takarannya. Karena setiap apapun yang kita dapatkan, setiap apapun yang pokoknya semua itu sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz. Jadi tidak menilai atau tidak menjadi tolak ukur seberapa cinta Allah kepada hambanya. Bukan berarti kalau kita sedih terus Allah itu tidak sayang kepada hambanya. Bahkan ternyata itu Allah tuh sedang menguji hambanya, bagaimana sih hambanya itu bisa kembali kepadanya, kembali ke jalannya dan menjadi istiqomah lagi. Contohnya di kisah Nabi itu ada kayak kisahnya Nabi Sulaiman, beliau yang kaya raya, berarti beliau itu bisa menggunakan harta itu sesuai dengan beliau tuh dicukupkan harga karena rezeki umat yang lain itu dititipkan melalui beliau dan untuk disalurkan kepada yang lainnya. Dan contoh Nabi Isa beliau hidup miskin tanpa rumah tapi tetap bisa menjalankan rezekinya, karena rezeki itu bukan hanya dari sebuah harta tapi dari kesehatan dan lainnya itu adalah sebuah rezeki. Dan Nabi Ayub yang beliau tuh menjadi yang kaya tiba-tiba jadi miskin terus sakit dan diuji hal yang lainnya. Nah, pesan dari slide ini adalah rezeki yang dibagi Allah itu bukan merupakan hasil ijazah atau logika semata. Maknanya itu adalah kayak rezeki itu bukan hanya yang bisa kita lihat dengan mata, tapi kayak dari segi kesehatan, dari segi kita dapat beribadah dengan khusyuk, segi kita dapat melakukan kehidupan dengan baik, itu merupakan sebuah rezeki yang tiada tandingnya. Nah, oke, bisa next slide. Next slide. Nah, di sini itu ada kesalahan dalam mengejar bahagia. Maksud dari slide ini tuh adalah kayak adalah seseorang tuh yang dia tuh seorang umat yang kayak dia hidup tuh hanya untuk mengejar kayak ya Allah semoga hamba bisa menjalani hidup dengan bahagia. Nah, di situ salah banget. Dan tapi maknanya di situ ternyata bukan. Bahagia hanyalah efek samping dalam menjalani kehidupan. Jadi kayak kebahagiaan tuh hanya sebuah efek, kayak ya agar kita bisa menjalankan kehidupan kita tuh kayak sebenarnya butuh bahagia. Jadi kayak nggak kayak ngerasa suntuk saja, tapi kayak bahagia itu bukan menjadi tujuan hidup kita. Maksud dari tujuan hidup tuh kayak kita hidup itu kan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan bukan kayak ya Allah berikanlah hamba kebahagiaan di dunia. Berarti kita tuh hanya ingin hidup bahagia di dunia, bukan nggak ada maknanya, itu sama aja kayak kosong. Nah, gambaran itu kayak misalnya kita tuh kayak nggak ngerasa bahagia, itu anggapannya itu kayak
gagal bahagia, dan kita bahkan kalau kita nggak bahagia kita bakalan ngerasa kayak gagal hidup. Maksud dari gagal hidup tuh kayak nggak ada semangat hidup. Nah akhirnya kita jadi stres. Kalau kita stres kita akhirnya akan melakukan kemaksiatan. Nah terus sehingga dapat disimpulkan bahwa gagal dalam bahagia itu dapat membawa kita ke dalam kemaksiatan. Jika kita dekat dalam kemaksiatan maka kita akan melakukan sebuah dosa, kita akan mendapatkan dosa yang sangat-sangat berat. Nah, contoh target utama dari bahagia yang benar itu tuh adalah yang pertama tuh ada hikmah bahagia. Maksud dari hikmah bahagia adalah dapat meringankan ketaatan. Meringankan ketaatan tuh berarti kita melakukan ketaatan tuh dengan baik, terus memberi semangat. Kita tuh semangat dalam menjalani hidup. Yang kedua tuh ada bahagia duniawi. Bahagia dunia itu mungkin ini bukan mungkin, emang faktanya itu tuh berupa uang, rumah, anak, dan kesehatan. Itu ada yang dapat kita lihat dan tidak. Nah tapi kalau maksud dari bahagia ukhrawi itu bahagia yang mungkin kita tidak sadar, tapi kalau kayak khusyuk ibadah itu sebuah rezeki loh, sebuah kebahagiaan. Kita tuh bisa khusyuk dalam beribadah, belum tentu semua orang itu merasakannya. Bisa jadi orang ibadah hanya ibadah melakukan kewajiban tanpa merasakan kehusyukan di dalamnya. Dan kalau haji dan umroh tuh yang bisa dibilang yaitu dia tuh berupa tampak nyata. Dan kayak mati syahid juga itu merupakan salah satu bahagia yang patut kita syukuri, karena gak semuanya orang, gak semuanya umat itu bisa merasakan kematian dalam keadaan syahid. Nah pesannya itu adalah jangan jadikan sebuah bahagia itu sebagai tempat target kita utama untuk hidup, tetapi jadikanlah sebuah takwa sebagai tujuan. Maksud dari takwa itu adalah kita hidup dalam keadaan istiqomah, yaitu dengan maupun kita menjauhi dan melakukan segala kewajiban dan menjauhi segala larangannya. Nah udah, lanjut next slide. Kok nggak mau next slide? Aduh maaf banget teman-teman, ini lagi nge-lag banget. Nah selanjutnya itu ada di lafaz ihdina, itu yang memiliki makna ihdina. Nah itu berarti kami itu semuanya, bukan hanya aku. Nah maksud dari itu kayak ayat ini itu merupakan doa yang menyangkup seluruh muslim, bukan hanya untuk diri sendiri saja, melainkan ayat ini tuh mengajarkan tentang bagaimana sebuah ketulusan, yaitu mendoakan orang lain, termaksud orang yang telah mengecewakan kita. Jadi kayak ayat ini tuh berarti maknanya tuh adalah kita tuh ketika membaca ayat ini tuh kita tuh sama saja mendoakan orang-orang yang lain, mendoakan saudara sesama muslim kita. Jadi kayak contohnya suami yang sedang kecewa pada istrinya atau sebaliknya, itu tuh tetap akan saling mendoakan agar sama-sama berada di jalan yang lurus ketika kita membaca ayat ini. Jadi kayak siapapun itu akan mendapatkan pahalanya, mendapatkan efek dari doa kita ini. Itu pesannya adalah doa ini tuh melatih hati agar tidak egois. Maksud tidak egois itu kita tuh tidak boleh terlalu benci, kita tuh tidak boleh memiliki rasa dendam, iri, dengki terhadap siapapun itu. Justru kita tuh harus saling mendoakan satu sama lain, karena kita tidak tahu doa mana yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang doa mana yang didengar dan cepat dikabulkan. Jadi mau gak mau kita tuh harus saling mendoakan sesama muslim kita agar kita tuh dapat saling menolong tanpa peduli tanpa pada sesama. Itu maksudnya tuh kita tidak boleh egois, kita harus peduli pada sesamanya kita. Nah kita juga tuh berarti maksud dari doa ini, ayat ini tuh kita ketika membacanya itu kita tidak hanya mendoakan diri kita sendiri, tapi kita mendoakan orang lain juga. Nah next slide. Ujian dengan orang lain. Maksud dari ujian dengan orang lain itu adalah Allah menjadikan manusia tuh saling menguji. Ada di Quran surat Al-Furqan ayat 20. Jadi manusia adalah ujian untuk manusia yang lainnya. Nah itu maksudnya ya, kayak kita tuh saling menguji satu sama lain. Kayak kamu tuh saling menguji, aku buat kamu kesel, kamu buat aku kesel. Kita tuh saling menguji, tapi kita tidak boleh dendam, kita tidak boleh saling dendam. Justru kita harus tetap saling menyayangi. Nah contohnya kayak suami mencintai istrinya, orang tua menyayangi anaknya, guru menghormati muridnya, penguasa yang mendengar, menghargai rakyatnya. Jadi kayak semuanya itu harus saling
menghargai, harus saling mengerti. Maksudnya tuh kalau kita sedang kita kesal dengan seseorang, berarti itu Allah sedang menguji kita melewati orang tersebut. Tapi kita mungkin bisa jadi kesal, tapi kita tidak boleh benci, tidak boleh terlalu dendam, itu terlalu lama, karena ya Allah tidak memperbolehkan kita melakukan hal tersebut. Nah, kayak contohnya itu kayak ujian sosial, itu merupakan kesempatan melatih kita dalam hal kesabaran dan ketulusan. Jadi kayak kita tuh dalam berinteraksi sosial, kita tuh harus sabar, kita tuh harus tulus. Maksudnya tulus tuh kita harus tetap ikhlas dalam melakukan setiap hal. Nah, besarnya itu adalah kita tuh harus menjalani kehidupan sehari-hari dengan sabar, tangguh, dan tidak mudah mengeluh, tidak dikit-dikit ya Allah hamba benci padanya gini. Kita tuh nggak boleh kayak gitu. Kita tuh justru harus harus saling cinta satu sama lain. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya next slide. Kok nggak bisa? Next slide, tolong. Nah, ini selanjutnya itu adalah pembersihan hati. Makna dari pembersihan hati adalah ayat ini juga tuh dapat menjadi doa kita, yaitu doa kita untuk pembersih hati dengan menghapus dendam dan amarah yang ada pada hati kita. Mungkin kita sedang kesal dengan seseorang, kita sedang kesel, benci atau apa, habis orang tersebut habis buat kita kesal gitu. Jadi kita tuh ketika kita membaca ayat ini tuh mungkin bisa meluruhkan, menghapuskan rasa iri, dengki, rasa dendam, sama marah kita terhadap seseorang. Contohnya kayak ada di kisahnya teladan Rasulullah. Itu saat beliau sedang berhijrah dan beliau tuh dilempari di Taif, beliau sedang berhijrah dan beliau dilempari kotoran, dilempari batu. Itu tuh beliau tuh nggak mendoakan kayak ya Allah berikanlah azab mereka. Beliau tuh nggak mendoakan itu, tapi beliau tetap mendoakan ya Allah berikanlah mereka hidayah agar mereka itu bisa menerima hijrah hamba gitu, agar mereka bisa, agar hijrahnya beliau tuh bisa diterima oleh umat yang ada di sana. Nah, terus yang kedua itu ada teladan Ali bin Abi Thalib, itu tetap lembut meski diuji konflik dengan sahabat dan Aisyah. Nah, sini tuh ada makna dari hati bersih, itu merupakan salah satu syarat diterimanya doa. Dan jika hati kita bersih, maka kan orang lain itu dari diri kita sendiri, kita nggak benci orang lain, hati kita bersih, kita nggak diri, kita nggak dendam, itu tuh kita akan mudah diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutnya, pesan dari slide ini adalah kita tuh jangan membiarkan hati kita tuh penuh dengan kebencian, kemudian dengan iri, dengki, tapi kita tuh harus tetap mendoakan sesama mukmin. Berarti kita tuh harus mendoakan saudara kita, bukan mungkin bahasanya itu kita nggak doainnya yang kayak ya Allah ya bisa, kita tuh maksudnya makna yang terselubung dari arti ihdinas siratal mustaqim. Berarti itu bukan hanya untuk diri kita sendiri kan, tapi itu untuk kita semua umat Islam yang ada di dunia ini, untuk seluruh saudara sesama muslim. Jadi kayak intinya kita tuh tidak boleh berbenci-benci terlalu lama, tapi kita tuh harus baik. Nah, selanjutnya next slide ini. Nah, jaminan hidayah. Maksud dari jaminan hidayah itu kayak takaran ya, kayak takaran dari sebuah hidayah. Nah, salah satu hadis itu mengatakan doa dari ihdinas siratal mustaqim, itu bahwa merupakan doa ini tuh adalah sebuah doa yang pasti dikabulkan kayak ya Allah berikanlah, jagalah hamba di jalan yang lurus. Nah, itu tuh kayak pasti doanya tuh akan selalu dikabulkan, bahwa ada jaminan hidayah atau syarat doa kita tuh dikabulkan tuh yang selain hatinya kita tuh harus bersih, hatinya itu harus tidak ada tanda rasa iri, dengki dan kawan-kawanannya. Kita tuh harus memuji Allah. Maksudnya itu kayak kan makna dari ihdinas siratal mustaqim aja luas, apalagi dari satu suratnya itu sudah sangat luas, dan makna dari seluruh ayat itu adalah doa-doa. Kayak ini memuji Allah itu di alhamdulillahirabbil alamin, itu makna dari memuji Allah. Terus iya karena budu tuh mengkomitmenkan dalam tauhid. Nah, terus ada tawakallah yang penuh, yaitu wa iyyaka nasta'in. Dan itu kayak intinya pada ayat ini tuh pada surat ini tuh setiap ayatnya tuh memiliki makna. Ya sebenarnya bukan ayat ini aja, bukan surat ini aja, seluruh surat itu banyak sekali maknanya, dan yang jika kita bisa mengamalkan, jika kita paham artinya, kita tuh bisa menjalankan kehidupan tuh dengan baik.
dengan penuh makna dan penuh pahala gitu. Jadi kayak pesannya kayak doa itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi harus diiringi dengan sikap iman dan tauhid, itu harus ada bukti nyatanya. Next slide. Nah ini ada kapasitas hidayah. Maksud dari kapasitas hidayah adalah hidayah itu diberikan sesuai dengan wadah. Wadah itu adalah kayak sesuai dengan takaran kita tuh bagaimana. Maksudnya kayak nih, ada level tuh ada sebesar gelas, seember, maupun danau dan samudra. Nah level hidayahnya kayak contoh dari Nabi Rasul tuh kayak mereka tuh sesamudra hidayahnya. Nah kalau kita itu bisa memperbesar wadah hidayah kita tuh dengan cara meningkatkan iman dan amal kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa lebih bertakwa, kita bisa lebih istiqomah dalam melakukan kegiatan hari-hari kita, dan banyak lainnya. Pesannya itu ya intinya kita tuh tidak boleh iri pada orang lain, kita tidak boleh iri pada proses orang lain. Kita tuh harus fokus pada diri kita untuk meningkatkan dan memperbesar kapasitas diri sendiri. Nah itu tuh yang bisa meningkatkan dan memperbesar bagaimana makna dari wadah hidayah individu tersebut. Nah selanjutnya tuh hidayah itu harus dilakukan. Terus itu kita tuh nggak boleh kayak contohnya lah kayak kita tuh pengen kaya tapi kita malah nggak kerja, itu sama aja omong kosong, kayak yang nggak ada maknanya. Jadi tidak menunggu hidayah, tapi kita tuh harus mencarinya. Contohnya kayak kita tuh harus melakukan hijrah tuh nggak yang kayak kita pergi kemana ya, tapi kita tuh hijrah itu kayak meyakini, menyadarkan teman-teman, pokoknya kayak mengingatkan tuh salah satu hijrah atau perjuangan dalam mencari kebenaran. Itu tuh menunggu hidayah tanpa usaha itu sama dengan sebuah bentuk kesombongan. Berarti kayak ya udah kita kayak ya Allah berikanlah hamba hidayah, tapi kita tuh nggak ada effort, kita tuh nggak ada apa-apanya, nggak ada ngelakuin hal yang kayak emang seharusnya kita lakukan. Terus ada dalil yaitu ihdinas siratal mustaqim, bahwa permintaan itu harus aktif bukan pasif. Jadi permintaan tuh harus ada bukti, harus ada usaha, harus ada effortnya. Nggak boleh hanya kayak ya Allah, nggak boleh lah kayak hanya ucapan saja gitu ya teman-temanku sayang cinta. Nah pesannya adalah hidayah adalah sebuah perjuangan. Maksudnya tuh hidayah itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan yang ya selayaknya selayaknya kita ingin sesuatu lah, kita tuh butuh perjuangan, butuh usaha untuk mendapatkannya, bukan hanya ingin mendapatkannya secara instan. Nah lanjut. Hidayah. Nah next slide. Ustadz maaf, ini wifi saya lagi lemot banget. Ini kok nggak bisa di iniin ya guys, nggak bisa di next slide. Sambil nunggu loading, next slide. Jadi yang selanjutnya itu adalah kok nggak muncul. Nah selanjutnya itu adalah kapasitas hikmah dari bahagia dan susah. Maksud dari hikmah bahagia dan susah itu adalah kayak dalam kehidupan gitu, kita pasti kayak pernah merasa kayak kebahagiaan ya, itu kebahagiaan hal-hal kecil lah, kayak kita bahagia dapat sesuatu, bahagia melakukan aktivitas, melakukan ini, itu tuh adalah merupakan sebuah kebahagiaan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk efek dalam kehidupan, efek samping lah bahasanya. Nah yang mana bahagia itu dapat meringankan ketaatan, maksudnya itu kayak meringankan ketaatan. Itu tuh maksudnya itu kayak gimana ya bahasanya? Jadi kayak kita bahagia, jadi kita tuh udah kalau ingin melakukan segala aktivitas tuh kayak ya bahagia, ringan lah bahasanya, itu kayak nggak ada merasakan keberatan. Dan kalau susah tuh justru itu yang melatih kesabaran dan ketangguhan seseorang. Nah jadi kayak semua kondisi yang ada dalam kehidupan gitu merupakan bagian dari perjalanan manusia atau seseorang menuju ke jalan yang lurus. Nah jadi kayak kita tuh nggak boleh selalu berada di posisi nyaman, kita tuh harus merasakan kesusahan dan kebahagiaan. Setiap orang itu pasti ujiannya tuh berbeda-beda. Nah ada salah satu dalil tuh berisi tentang Allah memberi tertawa dan menangis sebagai ujian, ada di Quran surat
An-Najm ayat 43, yang mana artinya pasti kehidupan itu diisi dengan tertawa, menangis, senang, bahagia, ataupun apapun itu ada tujuan, ada makna tersirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita tuh untuk menjalani kehidupan. Jadi jangan selalu ngerasa kayak hal semua di dunia ini sia-sia, kayak ngerasa Allah tuh gak pernah adil sama kita. Jadi kita tuh harus ngerasa bahwa semua ini tuh sudah sesuai takaran yang telah diberikan, ya itu pesannya. Jangan terjebak untuk mengejar bahagia dunia saja, tapi itu harus fokus pada istiqomah. Nih ya, pasti kalau kita bisa menjalankan kehidupan dengan istiqomah itu pasti kita tuh udah bakalan ngerasa bahagia sebahagia-bahagianya. Insya Allah semoga kita menjadi umat yang bahagia lah. Lanjut next slide. Nah, ya alhamdulillah kita udah di slide kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini ada makna dari jalan lurus. Di as-siratal mustaqim itu jalannya lurus. Itu tuh inti hidup seorang muslim. Maksudnya tuh kayak jika kita menjalankan kehidupan di jalannya lurus atau istiqomah. Nah, istiqomah itu sudah pasti kita tuh menjalankan kehidupan di jalannya lurus. Maksudnya tuh kayak apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu insya Allah sesuai dengan aturannya, kayak kita menjauhi larangannya, melakukan segala perintahnya, dan lainnya tuh kayak. Nah, jika kita melakukan kehidupan dengan istiqomah, maka kita kan insya Allah akan dijanjikan sukses hidup, yaitu istiqomah di jalan yang lurus akan menghasilkan kesuksesan dalam hidup. Nah, itu bukan hanya sekedar kebahagiaan saja, tetapi bukan hanya sekadar bahagia, tapi merupakan kunci dari mengejar kesuksesan hidup. Nah, kayak bahagia dan susah tuh hanyalah sebuah ujian. Jadi kayak itu tuh hanya Allah menguji kita seberapa besar sih kita itu sadar akan bahwa di dunia ini hanya sementara, bahwa kita tuh di dunia ini sebenarnya tuh nggak ada apa-apanya. Kita tuh di dunia ini mengejar apa sih? Bahasanya tuh seperti itu. Padahal kita di dunia ini tuh harusnya kita tuh mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kan, bukan hanya untuk mencari kebahagiaan saja. Nah, selain itu, ketulusan dan pembersihan hati adalah kunci. Maksudnya, kunci untuk kita mencapai keistiqomahan. Nah, gini deh. Kalau misalnya hati kita bersih dari iri, dengki, dendam, dan kawanannya itu, pasti kita itu bakalan mudah, senang. Kita tuh gak akan ngerasa berat menjalani hari dan mudah berinteraksi sesama orang, ya gak? Ya kan? Nah, jadi itu kayak ketulusan dan pembersihan hati. Kalau udah hatinya bersih, itu pasti kita itu akan bisa menjalani hidup dengan bahagia. Nah, jika kita hidup dalam bahagia, istiqomah, dan hidup kita udah bahagia, pasti kita tuh insya Allah mendapatkan ridho Allah, dan ya sesuai dengan tujuan kita awal di dunia ini. Nah, makanya kita tuh harus hidayah. Nah, hidayah seorang tuh pasti akan diberikan jika dicari dengan cara bersungguh-sungguh. Jika kita ingin mendapatkan nih hidayah, kita itu harus bersungguh-sungguh. Kita tuh harus ada effort, kita tuh harus ada usaha untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan ridhonya. Nah, nah maka dari itu dapat kesimpulkan, nah kita tuh tidak boleh mudah iri, dengki, benci sama seseorang. Kita tuh harus selalu baik. Nah, jika kita baik, hati kita kan bersih tuh. Kalau hati kita bersih, otomatis hidup kita tuh akan bisa dianggap tuh kita tuh bisa melakukan keistiqomahannya, kayak kita tidak mudah membenci, kita dapat melakukan aktivitas lainnya dengan baik, tidak mudah membenci lagi, pokoknya tidak pendendam gitu deh. Kita bisa melakukan kehidupan dengan istiqomah sesuai jalannya, dan kita bisa menjalankan hidup sesuai dengan tujuan kita yang awal, itu adalah mencari ridha Allah, kebahagiaan, untuk berada di jalan yang benar. Seperti itu. Oke, nah nih slide selanjutnya ya, terakhir. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa dari makna ini, dari surat yang sangat sering kita baca ini adalah memiliki banyak sekali makna ya. Jadi kayak jika kita dapat mengamalkan
mengerti, paham akan arti itu. Jadi kita tuh kayak akan khusyuk. Bisa jadi makanya banyak nih kalau misalnya kita selama melakukan ibadah atau imam-imam besar tuh ketika membaca Al-Fatihah mereka tuh bisa sedih karena mereka tuh paham dan meresapi makna-makna dari ayat ini. Nah, maka dari itu semoga kita dapat selalu menjalankan kehidupan dengan baik, selalu berada pada jalannya dan tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa kembali kepadanya dengan baik. Nah, oke. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan memberikan banyak ilmu, memberikan banyak pemahaman yang baru. Nah, sebelumnya terima kasih, sebelum saya akhiri, terima kasih kepada teman-teman karena sudah mau mendengarkan ini. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih istiqomah lagi, lebih baik lagi untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, Pak ini wifi saya lemot banget waktu ini di recordnya, nggak tahu nanti hasilnya kayak gimana, tapi insya Allah semoga nggak nge-lag. Kalau nge-lag saya minta maaf Pak. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.